Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus, kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, agar mereka mendapat alasan untuk menyalahkan Dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Ia berkata kepada orang yang mati tangan kanannya, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri di tengah. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kalian, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu mengulurkan tangannya dan sembuhlah ia. Maka meluaplah amarah ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih, perayaan Ekaristi hari ini membawa pesan yang menarik untuk kita renungkan bersama. Dalam bacaan pertama dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus menegur jemaat-jemaat di Korintus bukan hanya kepada mereka yang berbuat salah, tetapi juga kepada mereka yang tahu bahwa ada saudaranya di dalam satu komunitas yang berbuat salah, tetapi toh mereka diam saja. Rasul Paulus menyadari bahwa ada cara hidup yang tidak wajar yang ditemukan dalam diri jemaat-jemaat di Korintus. Rasul Paulus mengecam tindakan itu, tetapi juga sekaligus mengingatkan bahwa mereka yang tidak melakukan kesalahan atau percabulan itu bukan berarti bahwa mereka boleh diam saja, tetapi justru mereka juga harus menjadi orang yang berkontribusi, menjadi orang yang berdampak dalam kehidupan bersama. Artinya juga mengingatkan orang yang berbuat salah, mengingatkan mereka yang hidup dalam cara hidup yang keliru, yaitu dalam percabulan. Itulah mengapa pada akhirnya Rasul Paulus mengingatkan mereka untuk senantiasa menjadi ragi, yaitu ragi dalam kemurnian dan kebenaran. Kemurnian tentu diperuntukkan bagi mereka yang hidup menyimpang, yang cara hidupnya tidak baik. Ragi kebenaran tentu saja diarahkan kepada mereka yang mungkin tidak melakukan cara hidup menyimpang, tetapi ketika menyadari bahwa ada saudara-saudarinya yang cara hidupnya menyimpang, justru mereka diam saja. Mereka diingatkan oleh Rasul Paulus bahwa menjadi orang Katolik yang baik, menjadi pengikut Kristus yang baik, tidak hanya tidak melakukan berbuat salah, tetapi ketika sadar bahwa ada orang yang berbuat salah, mereka pun juga harus mau menjadi ragi untuk memperbaiki atau paling tidak menuntun orang yang berbuat salah itu pada jalan yang benar kembali. Sementara dalam bacaan Injil kita berjumpa dengan Yesus yang melanggar aturan hari Sabat, di mana pada aturan hari Sabat orang tidak boleh melakukan kegiatan termasuk menyembuhkan orang bagi seorang, tetapi Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh tangannya pada hari Sabat. Yesus menerabas aturan dengan memiliki keyakinan bahwa jauh lebih penting menyelamatkan orang daripada membiarkan orang tidak selamat dalam hidupnya. Maka menjadi juga panduan bagi kita bahwa
Aturan memang ada juga baik, tetapi jika aturan itu menunda kita untuk menyelamatkan atau berbuat kebaikan, maka kita boleh belajar dari Yesus, jauh lebih penting melakukan kebaikan yang menyelamatkan orang daripada hanya sekedar menaati aturan supaya kita dianggap baik-baik saja dalam kehidupan bersama. Selain itu, pesan juga yang baik, ragi yang juga baik untuk kita hidupi, yang juga baru saja kita rayakan akhir-akhir ini, beberapa hari ini, menjadi salah satu kebahagiaan bagi umat Katolik di Indonesia, sudah dikunjungi oleh Paus Fransiskus, membuat kita bahagia, membuat kita bangga, membuat kita kagum. Apa yang menjadi pesan Paus Fransiskus tentu membuat kita kagum, membuat kita bangga umat Katolik, bahkan bukan hanya umat Katolik. Mereka yang tidak Katolik pun merasa kagum dan merasa bersyukur mendapatkan pesan-pesan yang penting dari Bapa Suci. Bukan hanya pesannya, pilihan yang ia ambil pun ternyata menginspirasi banyak orang yang kemudian juga berjuang dan juga membuat orang bangga, bahkan kita juga orang Katolik ikut bangga dengan apa yang menjadi pilihan selain juga pesan Bapa Suci. Mungkin juga bisa menjadi pesan bagi kita, juga bisa menjadi ragi bagi kita. Kalau kita orang Katolik dalam hari-hari ini merasa bahagia, merasa bangga memiliki pemimpin yang pesannya didengarkan, yang pesannya bisa menggetarkan banyak orang, bahkan bukan hanya pesan, pilihan yang ia ambil pun juga bisa memberi pesan tersendiri bagi kita. Nah, bagaimana kita orang-orang Katolik dalam perjalanan hidup kita, selain bangga dengan apa yang dihadirkan Bapa Suci, kita juga boleh memilih satu hal yang mungkin bisa kita ambil, yang bisa kita teladani dari Bapa Suci, selain juga dari apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus dan juga Yesus dalam bacaan-bacaan hari ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.